warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini Bu Nita akan memberikan materi di minggu kedua, yaitu kegiatannya memasak. Di minggu pertama, kalian sudah mendapatkan materi dari Bu Silvi, yaitu menjahit. Nah, untuk di minggu kedua ini, Bu Nita akan memberikan dua macam resep yang harus kalian praktekkan di rumah. Tidak perlu khawatir, dua resep ini dipraktekannya Bu Nita kasih waktu dalam waktu 2 minggu, 1 minggu. Jadi 1 minggu ke depan kalian harus mencoba resep yang Bu Guru berikan. Nanti bahan-bahannya semua ada di rumah. Bu Nita tidak akan mempersulit untuk mencari bahan. Baik, kalian tentunya masih semangat kan? Di masa pandemi ini kita selalu harus belajar di rumah dan selalu tetap di rumah. Dan tidak lupa kalian harus selalu jaga kebersihan. Baik, untuk resep yang pertama, Bu Nita akan memberikan resep yang kedua. Baik, bahan resep yang pertama. Yang pertama ini biasanya disukai oleh anak-anak. Bahan yang pertama yaitu roti. Kedua, keju. Kejunya boleh apa saja ya, sesuai dengan selera. Kalau bisa sih keju yang mozzarella. Yang ketiga, sosis. Lalu ada tepung panir dan telur. Telurnya 2 buah karena rotinya banyak ya. Nanti sesuai dengan selera. Resep yang kedua, bahannya namanya adalah cake kacang. Pertama, kacang disangrai. Yang kedua, pisang yang sudah matang karena Bu Guru di sini tidak akan menggunakan gula. Yang ketiga, telur. Baik. Bagaimana cara memasaknya? Cara memasak resep yang mana dulu? Yang pertama dulu atau yang kedua? Baik. Kita coba masak yang kedua dulu. Resep yang kedua ini cake kacang karena memerlukan waktu yang lama. Sebenarnya tidak lama sih, hanya 45 menit lah sampai proses matang. Jadi untuk menjelang berbuka kalian bisa menyiapkan mendadak supaya cake-nya ini hangat. Nah, resep yang kedua ini tentunya lagi trennya disukai oleh ibu-ibu masa kini yang sedang melakukan program diet makanan sehat, no tepung, no gula. Ya, jadi di sini Bu Nita hanya menggunakan bahan-bahan alami. Kenapa Bu Nita memasak 2 bahan, yang satu pakai tepung, yang satu no tepung? Yang ini, yang cake kacang ini kalian persembahkan untuk mamah-mamah kalian, mamah-mamah tercinta yang pada saat bulan puasa ini, yang di masa lockdown ini tidak mau badannya melebar menuju lebaran. Ya, jadi berbuka puasanya menu-menu yang no tepung, no gula. Nah, itu bahannya makanya Bu Nita referensikan dari pisang, kacang, dan telur. Baik, baik anak-anakku, kita akan membuat resep yang kedua ya. Ini resep yang kedua yang Bu Nita dahulukan. Yang pertama, telur kita pecahkan di dalam wadah. Seharusnya telur ini di blender sampai mengembang, tapi Bu Nita lebih suka dikocok aja karena nanti blendernya suka bau amis. Ibu nggak mau kalau blendernya amis. Nah, telur ini dikocok sampai mengembang. Setelah telur ini mengembang, kalian tahu kan, tanya mama bagaimana telurnya mengembang ya. Jadi materi bulan Ramadan ini untuk kelas 6 karena materi pembelajarannya sudah habis, jadi kita disuruh memberikan materi skill, keterampilan. Semoga apa yang diberikan Bu Guru kali ini bermanfaat untuk kalian. Mungkin kalau saat ini kalian mikirnya, buat apa sih Pak bikin resep, buat apa menjahit? Pasti berpikirnya seperti itu. Tetapi kalian coba tunggu beberapa tahun ke depan ya. Resep ini atau cara menjahit yang diberikan oleh Bu Iti itu akan sangat bermanfaat.
Sekarang musim-musimnya orang berjualan online, apa-apa serba online. Nah, kalian harus bisa. Nah, ini menu-menu makanan sehat pasti pasarannya juga akan membooming, karena orang-orang sekarang pada takut gemuk, apalagi ibu-ibu, cewek-cewek nggak mau gemuk, diet, capek diet. Nah, sebenarnya kalau ukuran gemuk itu bukan dilihat dari makanan yang makanan yang dipilah-pilah, tapi lihat isi piring kalian. Ya, kenapa Bu Guru mengajarkan menu-menu diet? Ya, kalian tidak boleh obesitas sekarang. Musim banyak wabah ini, orang yang kegendutan mudah terkena penyakit. Banyak penyakit. Nah, baik, pisangnya sudah dikupas ya. Lupa Bu Guru tidak disiapkan. Pisangnya dikupas lalu dikocok dengan telur juga sampai sampai Nah, pisang ini tidak di oven, tapi kalau mau di oven juga boleh sih, tapi lebih enak dikukus. Nah, udah selesai, pisang dan telur sudah bercampur, kita siapkan loyang. Nanti kalau kalian mau Bu Nita di sini terlalu cepat misalnya, nanti Bu Nita tunjukkan ini resep kik kacang. Ya, hasilnya belum ada tuh, masih kosong. Baik, kita tumpahkan ke dalam loyang. Tidak perlu dikasih mentega, ya. Langsung ditumpahkan pisang ini ke dalam loyang ukuran segi 4. Ya, loyang, kalau di rumah tidak ada loyang ukuran segi 4, loyang apa saja. Nah, sekarang kacangnya ini disangrai ya. Kacang yang disangrainya ditabur di atas pisang. Setelah itu kalian siapkan langseng, moncek orang Sunda mah langseng. Tapi kalau orang Indonesia bilang kerennya dandang. Ya, dandangnya disiapkan dulu. Nanti setelah itu bahan ini masukkan ke dandang, tunggu 45 menit baru cake-nya ini matang, siap disajikan hangat-hangat untuk menu berbuka. Baik, kita tunggu masaknya ya. Nah, sekarang kita coba resep yang kedua, namanya resep yang pertama. Ya. Kalau Bu Nita pelesetkan jadi telur corona. Baik anak-anakku, sekarang kita coba resep yang pertama, namanya. Yang pertama, kita ambil tusuk sate. Lalu kita tusuk sosis ya, seperti bikin sate. Sosis, keju, jangan sampai kejunya pecah, pelan-pelan pakai perasaan. Yang kedua, sosis kembali seperti ini. Kita siapkan roti, digulung ya, digulung, pinggirnya dikasih telur kayak ngelem ya. Ini telur ini buat mengelem. Nempel, kita masukkan lagi. Nah, nanti supaya ini tidak terlalu panjang, digunting aja ya, digunting. Digulung telur kembali, masukkan ke dalam tepung panir ya. Kalian bisa kan ini dan seterusnya
sampai kalian mau membuat berapa buah ini. Nah, begini. Setelah selesai ini, kita siapkan minyak panas lalu digoreng sampai dengan warna golden coklat. Jadi ini hasil akhirnya, tunggu beberapa saat kemudian hasilnya. Resep yang pertama, resep yang kedua. Baiklah, selamat mencoba. Nanti waktunya 1 minggu, kalian kirim foto hasil kreasi kalian ke wali kelas masing-masing. Setelah itu kita buat dengan kajian agamanya. Karena ini bulan Ramadan, tentunya kita harus memberikan siraman rohani. Nanti ada video berikutnya untuk kajian 2 resep ini. Kenapa ada kegiatan memasak, menjahit, kenapa Bunita membuat resep, 1 resep makanan yang masak ini, 1 resep lagi makanan sehat tanpa gula, tanpa tepung. Nanti tunggu video berikutnya, kalian harus bisa menganalisa. Oke, tetap semangat, jaga kebersihan, dan tetap di rumah. Kalau perlu keluar rumah, kalian harus menggunakan masker. Ya, menggunakan masker. Baik. Selamat mencoba. Bye-bye. Oh ya, anak-anakku, ada sedikit tip dari ibu. Untuk kulit pisang juga ini bisa dimanfaatkan untuk mengusir semut dan kecoa. Caranya, ambil kulit pisang, simpan di atas piring pisin, lalu berikan cairan sunlight dan beri gula 1 sendok. Setelah itu, kalian simpan di tempat sumber datangnya semut atau kecoa. Selamat mencoba!